Assalamualaikum. Selamat Hari Raya Idul Adha. Mohon maaf lahir dan batin. Part 34. Harapan Aliyah. Mas Arif membawaku ke villa milik keluarganya, di mana tempat itu banyak memberikan kenangan untuk kami berdua saat masih menjalin status hubungan sebagai suami istri. Dulu, laki-laki itu selalu bersikap romantis layaknya seorang kekasih yang sangat mencintai wanitanya. Kenapa dia kembali membawaku ke tempat itu? Apa tujuan Mas Arif sebenarnya? Hati ini sangat cemas dan khawatir, membayangkan sesuatu yang tidak ingin kupikirkan. Apa yang harus kulakukan sekarang agar dapat melepaskan diri darinya? Bagaimana dengan Chandra di desa? Akhirnya kita sampai juga, sayang. Dia menghentikan mobil di parkiran villa. Untuk apa kamu membawaku ke sini? Aku ingin agar kamu kembali mengingat semua yang pernah kita lakukan di tempat ini. Aku tidak sudi untuk mengingat kenangan bersamamu. Kamu gak perlu munafik deh. Kamu pasti masih ingin menikmati apa yang dulu pernah kita lakukan di sini. Kita akan mengulang kembali masa-masa indah itu. Apa maksud kamu, Mas? Jangan coba-coba berniat jahat padaku. Siapa yang berniat jahat? Aku hanya ingin mengajakmu memadu kasih di kamar indah milik kita. Itu tidak mungkin. Kamu jangan nekat. Dulu, kamu dengan bangga melayaniku. Hari ini juga kamu harus melakukan hal yang sama. Dia menggenggam jemariku sangat kuat. Lepasin, Mas. Itu tidak mungkin. Kita tidak memiliki hubungan apa-apa lagi. Kita hanya masa lalu. Itu hanya status. Karena kenyataannya saat ini, kamu ada dalam genggamanku. Sekarang kita turun dan lakukan apa yang kuinginkan. Mas Arif memaksaku keluar dari kendaraan roda 4 tersebut, lalu menarik paksa tanganku untuk memasuki salah satu kamar villa. Akhirnya, dia berhasil mendorong tubuhku ke tempat tidur yang ada di ruangan. Perasaan ini makin takut melihat apa yang dia lakukan. Dia menutup pintu, lalu menghampiriku ke tempat tidur. Aku menggeser posisi dan berusaha menjauh darinya. Namun, dia dengan kasar menarikku dalam dekapannya. Jangan menghindar, sayang. Aku ingin bercerita banyak padamu. Aku merindukan saat-saat kita seperti dulu. Dia memelukku sangat erat. Lepasin, Mas. Dulu dan sekarang itu sudah beda. Kamu suami wanita lain, sedangkan aku calon istri laki-laki lain. Aku melepaskan diri dari pelukannya. Namun, dia dengan cepat meraih tanganku, lalu menggenggamnya. Aku tidak memiliki istri lagi. Hanya kamu wanita yang kucintai saat ini. Aku terkejut mendengar pengakuannya. Istri yang sangat kamu cintai kemana? Tanyaku ingin tahu keberadaan Alexa. Bagiku, dia sudah gak ada di dunia ini. Maksudnya apa? Aku makin penasaran. Mas Arif tetap menggenggam tanganku, lalu mulai bercerita. Dia mengatakan bahwa dirinya dan Alexa telah berpisah semenjak wanita itu hamil anak kedua. Mas Arif merasa ditipu karena putra yang diakui selama ini sebagai darah dagingnya adalah hasil hubungan terlarang Alexa dengan laki-laki lain. Alexa telah memalsukan tes DNA kala itu. Oleh sebab itu, pada saat Alexa mengaku hamil anak kedua dan mengatakan benih yang dia kandung adalah milik Mas Arif, laki-laki itu tidak percaya sama sekali. Dia tetap menganggap wanita yang dulu paling dia cintai kembali membohongi dirinya. Dia pun tidak ingin bertemu lagi dengannya. Dani yang merupakan ayahnya Rifa juga memberikan penjelasan bahwa dirinya tidak pernah lagi melakukan hubungan layaknya suami istri dengan Alexa setelah menikah dengan Mas Arif. Namun, laki-laki itu tetap tidak percaya karena dia menganggap Dani melakukan semua itu karena besarnya rasa cinta yang dia miliki untuk Alexa. Mas Arif pernah menyaksikan bagaimana penolakan Dani terhadap seorang wanita
dan mengaku bahwa perempuan yang akan selalu dicintai selamanya hanya ibu dari anaknya, yang tidak lain adalah Alexa. Semenjak saat itu, Mas Arif tahu besarnya cinta Dani untuk Alexa. Mas Arif juga sangat tahu kalau Alexa sudah berusaha menolak Dani karena laki-laki itu penyebab kehancuran usaha ayahnya hingga mengakibatkan gangguan jiwa. Namun, dengan kegigihannya, Dani tetap memohon kepada Alexa. Beberapa tahun berlalu setelah Mas Arif resmi berpisah dengan Alexa, wanita itu kehilangan anak kedua yang tidak pernah diakui suaminya. Buah hati Alexa mengidap penyakit kelainan jantung yang tidak dapat tertolong lagi. Seminggu semenjak kepergian anaknya, Alexa seperti orang yang tidak waras dan akhirnya sekarang berada di rumah sakit yang sama dengan ayahnya. Dani segera menghubungi Mas Arif dan memberitahukan semua tentang anak kedua Alexa. Dia seorang putri yang cantik seperti ibunya, tetapi mata dan hidungnya sangat mirip dengan Mas Arif karena kenyataan yang sebenarnya anak itu darah daging laki-laki tersebut. Alexa sudah sangat sering membawa putrinya ke hadapan Mas Arif agar dapat bertemu dengan darah dagingnya. Namun, Mas Arif selalu menghindar dan tidak ingin sama sekali melihat anak yang dilahirkan oleh mantan istrinya. Setelah melakukan berbagai tes, ternyata benar bahwa anak kedua Alexa merupakan darah daging Mas Arif. Laki-laki itu sangat menyesal karena selama ini tidak pernah percaya dengan pengakuan Alexa tentang putrinya. Dia segera pergi ke tempat peristirahatan buah hatinya dan menangis sejadi-jadinya. Mas Arif merasa bahwa hidupnya telah hancur tanpa sisa dan dia selalu menganggap Alexa sebagai penyebab dari apa yang dia rasakan saat ini. Dia mengatakan sangat menyesal karena telah bertemu kembali dengan wanita itu ketika dirinya telah memilikiku. Oleh karena itu, dia sangat nekat ingin hidup bersama lagi denganku. Akan tetapi, semuanya sudah terlambat karena aku tidak akan mungkin kembali kepada laki-laki yang dulu menyakitiku. Mas Arif selamanya akan menjadi masa lalu. Tidak akan kubiarkan pria itu kembali mengusik dan merebut kebahagiaan yang ada saat ini. Aku harus segera keluar dari ruangan ini dan melanjutkan perjalanan ke rumah nenek untuk menemui Chandra. Aku merasa tidak tenang mengingat sahabat masa kecilku yang saat ini sedang dalam keadaan tidak sehat. Aku ingin laki-laki itu kembali bersemangat seperti dulu lagi. Apakah Alia berhasil lolos dari cengkraman Arif?